Nih, sini oh dulu. Kok error? Ben kangen yo aku. Durung apa awan malah iki. Malah ketemuan. Belum di stop belum nih? Bikin emang. Nah, belum di stop. Mulai. Terus kacau kan? Apa itu? Ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat KR53 Kicau Rakyat 53. Tetap semangat di cuaca yang hujan pada sore hari ini di kota Jombang. Senang sekali hari ini masih bisa menemani sobat KR53 semuanya dalam keadaan sehat. Dan kalau semalam kita ngobrol-ngobrol ya bareng Aan. Nah sekarang kita ketemu dengan kawan dari mana ini? Dari sebelah. Saya dari mana? Saya nggak tahu. Ya kalau sore hari ini kita ketemu akan ngobrol-ngobrol dengan Neng Emma Rahmawati, bener ya? Alhamdulillah. Sama-sama bangun tidur ini. Ya. Belum tidur Mbak, ya Allah. Oh belum, Masya Allah. Ya kali ini Sobat KR53 kita akan masih di suasana peringatan Hari Kartini ya. Kali ini kita juga akan membahas tentang Kartini dengan tema Kartini di era digital, emansipasi ataukah eksploitasi. Nah, kita ini dulu ya, sapa dulu Neng Emma. Gimana Neng Emma kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, cuma ngantuk ini hujan-hujan enak tidur ya. Enak ngopi Neng. Oh iya, sebelum kita ngobrol ke tema kita ya, kayaknya kemarin juga habis ada acara di Singapura nih. Nah, boleh cerita sedikit kemarin ada acara apa itu nih? Ini sih peringatan Hari Bumi, jadi ada dialog lintas agama di Singapura. Jadi ketemu dengan tokoh-tokoh lintas agamanya Singapura dan berbicara tentang Hari Bumi. Itu menarik sekali. Menarik ya, Hari Bumi dikaitkan dengan agama. Iya, karena kalau terjadi sesuatu pada bumi kan nggak ngelihat agama kita apa ya. Nggak mau banjir gitu kan, agamanya apa kan nggak ada ya. Nggak ada yang lihat KTP ya, KTP mana nih Islam, lewat gitu ya. Jadi makanya penting sekali melihat isu bumi ini lintas iman karena tidak hanya berpengaruh pada satu agama saja. Dan kalau ngomong di bumi ini setiap agama kayaknya sama-sama menganjurkan untuk menjaga dan merawat bumi ya. Iya. Dan saat ini semakin rusak ya nih kalau kita lihat ya bagaimana eksploitasi tambang-tambang gitu ya yang bagaimana sawit dianggap pohon kan sama-sama pohon. Sama-sama gitu hijau ya, gitu ya. Sama-sama punya daun ya, nggak gitu juga sih ya ampun. Itu muncul nggak nih kemarin di forum gitu? Enggak. Karena kan itu kebanyakan orang Singapura ya. Jadi janganlah kita mempermalukan diri dengan cerita keajaiban ini kita. Pejabat-pejabat kita nggak salah. Oh saya, yang baik-baik aja ya. Nah kalau langsung kita ke tema ya tentang Kartini. Nah kita ketahui Kartini ini salah satu sosok tokoh atau pahlawan perempuan ya. Walaupun wafatnya di usia muda ya, 25 tahun di Rembang dan tentu saja kelahirannya 21 April sudah ngintip tadi ya. Kita tahu
biasanya kalau anak-anak di sekolah itu apa sih Kartini? Oh itu yang bikin buku gitu ya. Habis gelap terbitlah terang gitu kan dia. Keren loh kalau itu anak-anak sekolah bisa jawab gitu. Kadang ditanya siapa Kartini, oh yang pakai konde sama kebaya kan, karena banyak sekali peringatannya lomba kebaya Nah, gitu-gitu kan. itu menarik barusan yang Neng Emma apa namanya sampaikan itu tadi ya, bahwasanya seperti kemarin itu aku sempat nulis ya, ini peringatan Kartini atau peringatan kebaya. Jadi seringkali kita salah kaprah kemudian lupa dengan apa namanya nilai yang ingin atau perjuangan dari Kartini, tapi lebih kepada simbol-simbol. Pakai kebaya, pakai kode, bukan berarti pakai baju tradisional itu buruk, jelek, tapi semangatnya itu yang kemudian apa ya kayak tertutupi dengan simbol-simbol. Nah, gimana kalau Neng Emma melihat peringatan Kartini saat ini? Banyak ragamnya ya. Kalau sekarang alhamdulillahnya saya mulai bertemu banyak komunitas yang memperingati Kartini tidak hanya sekedar simbol saja gitu loh. Cuma ketika waktu zaman sekolah masih ingat banget peringatan Hari Kartini, kalau misalnya kita lihat bahkan di koran, di apa itu kan lomba pakai kebaya, lomba pakai konde gitu-gitu yang sebenarnya bukan itu yang diperjuangkan Kartini. Biarpun ya nggak ada yang salah seperti yang Mbak tadi bilang bahwa nggak ada yang salah dengan berbaju tradisional dan tampilan itu kan itu emang sekarang makin lomba memasak, lomba make up kayak gitu. Nah itu dia, cuman jadinya nggak masuk nih ke perjuangannya Kartini. Apa sih yang dikritik oleh Kartini yang sehingga membuat dia menjadi diperingati gitu kan hari lahirnya itu kan bukan karena dia paling jago kebayaan gitu kan. Bukan karena kondenya paling oke kan, bukan itu ya. Toh bajunya itu kebetulan Kartini orang dari Jawa gitu ya, sehingga kemudian salah kaprahnya seperti itu. Kalau Neng Emma sendiri melihat apa namanya sosok Kartini ini seperti apa sih? Apa sih yang membuat apa ya? Mungkin inspirasi ya dengan adanya Kartini itu apa sih buat Neng Emma sendiri nih? Salah satu yang menarik itu adalah buku yang habis gelap terbitlah terang itu kan kumpulan suratnya, surat Kartini dengan beberapa perempuan ya, sahabatnya ya sahabatnya yang di Belanda gitu kan. Itu menunjukkan bahwa di tahun itu aja 1900-an awal dia pergaulannya udah ini ya, sudah internasional gitu kan. Dia nggak cuma berkutat di Jepara aja, tapi dia sudah bisa mengakses punya banyak jaringan. Iya, mengakses jejaring di luar negeri. Itu karena kenapa itu penting karena itu membuat dia memiliki pandangan yang lumayan luas gitu. Tidak hanya berkutat dengan Jepara aja, tapi juga dia bisa menjalin hubungan dan menjalin komunikasi dengan orang-orang dari luar negeri, dari luar daerahnya lah paling nggak, itu penting sekali. Sehingga dia punya banyak pemikiran yang di masanya itu sangat advance gitu kan. Di masanya dia itu pemikirannya kan cukup lumayan ini ya, menarik sekali gitu kan. Atau di luar mainstream perempuan-perempuan saat itu ya. Nah itu dia. Misalnya kalau kita bisa highlight itu kan yang paling utama diperjuangkan itu tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan. Nah, kalau kita lihat di budaya kita sendiri nih, di budaya Jawa atau di budaya Indonesia yang kental dengan budaya patriarki nih ya. Kalau kita lihat perempuan memang masih menjadi second line ya, atau menjadi prioritas kedua setelah laki-laki. Kalau itu nggak cuma di Indonesia sih kayaknya. Ya, di luar negeri juga ya. Semua tempat kayaknya. Ya, kita semua anak kandung patriarki. Nah, itu kan seringkali apa namanya menjadi ya pilihan. Kalau misalnya dalam satu keluarga gitu nih ya, ada anak laki-laki sama anak cowok, pasti anak laki-laki sama cowok, anak laki-laki sama dong. Pasti yang laki-laki yang akan didahulukan untuk sekolah lebih tinggi dengan alasan nanti akan jadi kepala keluarga, harus kerja gitu kan ya. Nah, kalau nih Mas Didi melihat untuk saat ini adakah pergeseran itu ataukah masih banyak juga para orang tua, keluarga-keluarga yang masih menerapkan budaya seperti itu nih?
Kalau sekarang alhamdulillahnya kalau kita lihat ya, kalau dari data itu jumlah anak perempuan dan anak laki-laki yang menempuh pendidikan itu bahkan lebih banyak perempuan. Biarpun selisihnya sedikit sih, tapi lebih banyak Lumayan. perempuan. Bahkan sampai di tingkat S1 dan S2. Tapi yang menarik kemudian kalau melihat data kerja, tiba-tiba angka perempuan ini hilang. Jadi ketika sampai kuliah itu laki-laki dan perempuan itu banyak perempuannya yang sekolah. Iya. Tapi kalau misalnya udah masuk dunia kerja, tiba-tiba angka perempuan ini hilang. Jadi didominasi laki-laki. Didominasi laki-laki. Jadi perempuan paling cuma berapa persennya aja gitu. Itu yang juga menarik. Kenapa kok bisa ini? Padahal mereka sekolah tinggi-tinggi gitu, pada hilang semua dari dunia kerja. Kayak begitu. Dan terus ya kalau misalnya tadi pagi saya ngisi kajian perempuan di Fatayat ya. Nah itu juga ngomongin tentang bagaimana mungkin kalau soal sekolah sekarang semuanya udah sama-sama di sekolah ini. Cuman masalahnya adalah kemudian pekerjaan rumah tangga. Kalau misalnya di rumah itu ada anak laki-laki dan perempuan, yang saya tanyakan biasanya jenengan ini para ibu-ibu yang ada, kalau misalnya minta bantuan itu minta bantuannya ke anak yang mana? Gitu kan. Apakah dua-duanya atau salah satu gender? Dan tentu saja jawabannya adalah ke anak perempuan. Itu sebenarnya kan kasihan dengan anak laki-laki. Kalau dia terdampar di hutan dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nggak punya life skill ya, nggak tahu harus ngapain, masa gimana gitu. Masih nggak bisa gitu kan. Di hutan nggak ada warung kan dia bingung nanti kan, kasihan itu sebenarnya. Cuman maksudnya itu menunjukkan bagaimana selama ini kita fokusnya ke emansipasi di ruang publik, kita lupa bahwa untuk mengejar emansipasi di ruang domestik. Jadi perempuan-perempuan didorong untuk bisa bekerja gitu kan, seperti angka pekerjaan itu kan banyaknya didominasi laki-laki. Nah itu kan kita pengennya juga perempuan juga ke ruang publik ya. Cuman kalau misalnya ini tidak dibarengi dengan mendorong emansipasi di ruang domestik, yang ada nanti perempuan menghadapi beban ganda lagi. Nah, jadi menjadi ketidakadilan gender lagi gitu kan. Seperti itu. Jadi harusnya gimana ini? Karena kayak kemarin itu kan sempat aku juga ikut diskusi dengan teman-teman SPI ya, Serikat Petani Indonesia. Lebih banyak perempuan-perempuan petani. Nah, mereka juga menghadapi banyak persoalan seperti mungkin di pekerjaan yang sama tapi mereka mendapatkan upah yang berbeda. Padahal ya kalau kita lihat nih faktanya di lapangan di sawah, kalau laki-laki kan ada breaknya tuh yang kadang untuk ngerokok, untuk apa. Tapi kalau perempuan kan dia full bener-bener kerja, lebih telaten. Tapi kenapa? Upahnya selalu beda, levelnya selalu di bawah si bapak-bapak ini. Itu yang kemarin juga sempat disampaikan bahwasanya memang kesetaraan nggak hanya dari di ruang domestik, tapi di ruang pekerjaan secara ekonomi itu juga masih banyak dialami oleh perempuan-perempuan kita. Iya, memang seringkali seperti itu, perempuan dihargai lebih rendah daripada laki-laki. Itu masih banyak sekali dan ya itu salah satu buktinya ya. Dan belum lagi tuh tadi yang Ning Emma bilang, mereka tidak dianggap sebagai seringkali hanya seperti membantu untuk mencukupi kebutuhan keluarga, tidak dianggap sebagai produktif gitu loh, yang memang ikut benar-benar mencari nafkah, benar-benar produktif, bukan hanya sekedar membantu kan seringkali, itu membantu suami. Dan yang kedua juga mereka akhirnya terjadi beban ganda kan, jadi di rumah masih tetap harus merawat, tapi juga dia harus bekerja lagi di sawah, di ladang mereka, dan itu yang masih pemerintah masih kurang gitu ya, kurang aware untuk memperhatikan persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan petani. Itu baru petani ya nih. Di tempat-tempat lain masih banyak persoalan lain. Kerja yang lain ya. Nah kalau kita lihat ini tema kita ya tentang era digital nih. Nah kalau kita lihat saat ini. Sambil minum ya Mbak. Boleh. Di era digital ini kan memberikan ruang yang cukup luas ya, ruang yang seharusnya bebas ya untuk setiap orang berekspresi, menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan persoalannya, untuk speak up di ruang publik. Tapi di sisi lain ada juga pihak-pihak yang kemudian
memanfaatkan gitu nih Mm-mm. dari apa namanya perempuan-perempuan, terutama mereka yang belum bisa secara apa ya, secara kritis memilih, oh aku tepatnya memakai ini. Nah, kalau melihat perkembangan media sosial sendiri, Neng emang gimana nih menyikapinya? Gimana apanya nih? Gimana seharusnya perempuan ini memanfaatkan digital, apa namanya, dunia digital ini? Kalau kita ngomongin dunia digital ya hampir sama sih seperti ruang publik pada umumnya. Tapi kadangkala orang itu lupa ya bahwa dunia digital itu juga adalah ruang publik. Nah, kadangkala yang saya lihat itu apa ya? Ya itu sebenarnya adalah potensi untuk perempuan juga tanpa harus keluar rumah, tanpa harus menghadapi kejamnya dunia di luar sana gitu kan. Tapi mereka bisa mengakses ruang publik. Tapi tidak semuanya kemudian memanfaatkan itu untuk benar-benar memunculkan dirinya sebagai manusia utuh gitu kan. Kadang yang sering apalagi kalau misalnya di sosmed gitu, itu kan dunia visual banget. Jadi kadang malah mereka mengeksploitasi fisik sendiri gitu kan, entah visualnya, entah fisiknya atau apa gitu kan. Tapi banyak juga yang sudah berhasil memanfaatkan dunia digital ini benar-benar untuk misalnya menjadi nyari tambahan ini ya pemasukan untuk keluarga itu banyak juga kan. Jadi seperti halnya ruang publik pada umumnya ya ada sisi gelapnya, ada sisi terangnya juga. Jadi ya kita nggak bisa bilang ini gimana ya sama seperti dunia pada umumnya. Ya jadi tapi perlu sekali kita mendukung orang perempuan-perempuan terutama yang kesulitan mungkin karena tidak mendapatkan izin dari suaminya untuk berkiprah, terus kemudian akhirnya mereka banyak sekali yang memanfaatkannya itu menjadi kayak affiliate gitu kan. Itu salah satu cara mereka untuk survive dan itu perlu diapresiasi sekali bahwa perempuan dalam kondisi terjepit pada akhirnya juga bisa menemukan ini ya cara untuk survive gitu. Nah, yang kemudian juga perlu apa namanya ya, kalau kita lihat itu seringkali juga terutama perempuan muda nih, anak-anak muda ya, Gen Z gitu ya, terjebak pada apa namanya konten-konten mereka tereksploitasi untuk menjadi bukan ya objek ya, bukan menjadi subjek, jadi lebih menjadi objek dari misalnya standar kecantikan seorang perempuan itu harus begini, yang baik itu seperti ini gitu ya. Kemudian untuk akhirnya mereka ya untuk mengeksploitasi diri mereka kan dengan apa namanya banyak tentunya. Nah, memang ada sepakat sih seperti yang Neng Emma bilang, seperti dua mata pisau ya. Kalau bisa digunakan secara tepat tentu itu akan sangat bermanfaat ya. Seperti kita bisa menggunakan sebagai media campaign melalui media sosial itu sesuatu yang positif. Tapi ketika salah, kita juga bisa terjebak ya. Karena ada banyak juga kekerasan berbasis online ya, berbasis digital yang itu dihadapi oleh perempuan-perempuan. Nah, menurut Neng Emma apa sih yang perlu kita apa ya antisipasi supaya kita tidak terjebak menjadi tereksploitasi ya, hanya sekedar apa namanya mengikuti apa namanya apa ya namanya FOMO dari media sosial ini. Oh, perempuan itu harusnya gini gitu. Mbak Nading. Gimana ya Mbak? Seperti halnya seperti sebelum kita keluar ke ruang publik, kita juga ini kan harus mengenali diri kita sendiri dulu gitu. Kita seperti apa sih biar nggak gampang kebawa orang. Ya yang seperti saya sampaikan bahwa dunia digital itu ya hampir mirip dengan ruang publik pada umumnya. Kalau misalnya kita main sama temen, bisa jadi kita akan menjadi mirip seperti teman kita, gitu kan. Makanya kalau karena saya juga ngajar akhlak ya, kalau di kitab-kitab itu biasanya adalah diminta untuk milih teman. Karena kenapa? Karena teman itu akan membuat kita ya jadi kurang lebih seperti teman kita. Jadi kalau saya berteman kan kalau ininya berteman dengan tukang parfum akan ikut harum gitu kan. Nah, sebenarnya bukan kayak apa sih? Jadi misalnya kita temenan nih sama orang gitu kan, sekelompok orang yang sukanya joget-joget sama sekelompok orang yang sukanya diskusi. Tentu akan berbeda sekali bagaimana
itu mempengaruhi kita gitu kan. Biarpun nggak menutup kemungkinan misalnya ada teman yang sukanya nonton konser misalnya kitanya nggak suka itu terus ya nggak apa-apa ya tetap bisa berteman. Tapi dalam beberapa titik itu pasti akan saling mempengaruhi gitu dan itulah pentingnya jangan sampai kita berteman dengan orang-orang yang terus justru membuat kita kehilangan nilai diri kita sendiri gitu kan. Justru nanti takutnya malah jadi krisis identitas aku siapa sukanya apa gitu kan karena ngikutin teman aja, apalagi kalau misalnya usia remaja ya karena peer pressure jadi mereka sukanya ngikutin kelompoknya kayak gimana gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga yang dewasa juga bisa kebawa temennya, sehingga kalau misalnya kalau kita langsung kalau Mbak Hashim itu juga kan bilang bertemanlah sama pilihlah teman gitu kan, juga di kitab yang lain kitab-kitab akhlak itu selalu mengingatkan kita untuk memilih teman. Kenapa? Bukan karena untuk mendiskriminasi, tapi teman itu akan sangat berpengaruh pada hidup kita. Jadi kalau di sosial media ya itu juga berarti pilih-pilihlah siapa yang mau di follow gitu kan. Kalau kita follownya yang sukanya nyebar hoax ya nanti jangan-jangan kita jadi ikut-ikutan. Jadi kalau ngikutinnya yang kritis kan banyak nih sekarang influencer yang kritis ya. Kita jadi punya kesadaran juga tentang isu-isu sosial jadi lebih kritis juga gitu. Jadi pilihlah teman, pilihlah sosok yang mau diikuti. Idola ya. Itu karena akan membuat kita kurang lebih akan menjadi kan kita harapannya gitu ya. Makanya ya cari yang sosok ideal yang seideal yang kita bisa temukan gitu kan. Ya kalau di Indonesia misalnya ya kita lihat ada sosok Najwa Shihab gitu ya yang enggak, kalau buat aku sendiri ya cukup memberikan apa ya warna untuk perempuan itu seperti ini gitu ya, paling enggak itu ada warna lain yang bisa membuat perempuan itu bukan sosok yang diam aja gitu kan. Terus ada siapa, ada Maudy Ayunda, ada beberapa apa namanya Ria siapa tuh yang jadi DPR, Rike Diah Pitaloka. Itu kan juga sosok-sosok perempuan yang cukup memberikan inspirasi ya buat apa namanya perempuan-perempuan di Indonesia bahwasanya kita juga bisa loh apa namanya aktif di ruang publik dan itu bisa memberikan manfaat buat orang lain gitu ya Ning. Nah kalau Ning Emma sendiri ini kan juga selain aktif di Gus Durian ya, itu kan juga sebagai pengasuh pondok pesantren Kuning aku eling sebelah ya. Iya, Khairiyah Hashim sebelah. Oh Khairiyah Hashim ya. Nah, apakah santri-santri Neng Emma ini terutama yang perempuan ya, apakah juga dikenalkan pada dunia digital, media sosial, ataukah mereka hanya belajar secara apa namanya? Aku bilang apa ya? Pada umumnya hanya di lingkungan sekolah saja, di lingkungan pesantren saja. Gimana nih? Bisa sharing? Kalau anak sekolah zaman sekarang itu semuanya kan udah ini ya digital native gitu. Jadi mereka lahir kan dunia digital itu udah ada, nggak usah diajarin, mereka udah jago mbak. Justru ketika di pesantren itu mereka dibatasi untuk biar mereka punya waktu untuk lebih mengenal dirinya, lebih punya banyak waktu untuk belajar. Jadi kalau di pesantren itu biasanya nggak boleh gadgetan. Jadi gadgetan itu mereka baru bisa kalau lagi pulang liburan gitu kan. Ya kayak pelajaran gitu gak ada ya? Pelajaran TIK ada sih, teknik informasi ya. Iya, tapi itu kan juga nggak banyak ya. Iya. Gitu. Tapi juga ada di bagian sosmed juga di pondok. Jadi yang untuk merekam kegiatan sehari-hari gitu kan, tapi juga ada. Cuman aksesnya lagi-lagi nggak banyak. Dibatasi ya. Kecuali yang untuk anak kuliah, karena kalau anak kuliah kita menganggapnya mungkin udah cukup dewasa untuk bisa mengelola ini ya, memanage waktu untuk bergadget ya. Nah itu jadi yang boleh gadgetan biasanya anak yang kuliah. Kalau yang anak sekolah biar mereka fokus dulu belajar dan ngaji gitu. Nah kalau Neng Emma sendiri ada nggak apa namanya akun-akun media sosial yang khusus untuk mungkin menyuarakan tentang apapun ya, mungkin tentang apa namanya bicara tentang kesetaraan gender atau mungkin tentang bagaimana pengalaman-pengalaman yang ada di sekitar Neng Emma, ada nggak
bermain di situ juga enggak? Oh enggak sih, saya akun sosmednya ya udah akun pribadi itu aja. Kalau yang lain dia paling akunnya komunitas, tapi kan ya itu dikelola bareng-bareng. Ada yang ngelola sendiri bahkan. Oh, yang punya Gus Durian ya? Iya, Gus Durian misalnya, ada Fatayat juga, ada saya kan juga ikut jadi remah rengginang di KUPI gitu kan, jadi follow KUPI, juga Musawa movement itu kalau semacam KUPI tapi tingkat internasionalnya gitu, Musawa. Dan ya ini sih, jadi lebih banyak follow kayak gitu. Iya. Aku bayangin memang apa namanya, ya apalagi sekarang apa ya, cukup canggih ya Neng ya, apa namanya, ada AI gitu ya, setiap remaja itu atau setiap anak-anak itu bisa memanfaatkan itu untuk ya, untuk mengeksplor ya, bukan kadang kita salah nanti mengeksploitasi, mengeksplor apa yang ada di pikirannya. Tapi kalau yang dilakukan Neng Emma bersama kawan-kawan misalnya di jaringan Gus Durian, ada nggak dialog khusus untuk misalnya bicara tentang nggak seputar Kartini aja, tapi tentang perempuan, isu-isu perempuan, ada nggak dialog atau diskusi yang rutin dilakukan gitu? Kalau diskusi rutinnya kita nggak fokus cuma tentang perempuan ya. Ya, mungkin salah satu. Iya, tapi ada salah satunya kita biasanya kalau Hari Perempuan gitu kan, kalau enggak pas lagi HAKTP gitu kan, nah November Desember itu biasanya kita ngomongin itu, tapi nggak selalu karena isunya Gus Durian sendiri kan luas ya. Ya lintas iman ya apa toleransi ya semuanya kemanusiaan yang berhubungan dengan kemanusiaan dan persaudaraan dan keberagaman ya, banyak sekali. Jadi nggak khusus tentang itu, tapi kalau misalnya Gus Durian itu kan juga menjadi salah satu organisasi penyelenggara KUPI, ini Kongres Ulama Perempuan Indonesia itu. Jadi juga KUPI ya, bukan kopi ya. KUPI. Iya. Kongres Ulama bukan Olama. Kalau kopi Kongres Olama. Jangan lama. Oh iya lama. Gimana? Jadi biarpun mungkin di 9 nilai utama Gus Dur itu nggak ada khusus ngomongin gender, tapi gender itu menjadi semangat yang ini ya dalam setiap kegiatan kita. Jadi kalau yang menarik juga kalau misalnya lagi kegiatan Gus Durian itu, kalau misalnya entah temu nasional atau yang lain itu biasanya sebelum kegiatan itu kita menandatangani ini dulu, kesepakatan bahwa tidak akan melakukan kekerasan seksual. Kalau misalnya sampai terjadi itu akan langsung dipulangkan. Seperti itu. Jadi menjaga agar semua orang aman gitu. Jadi kalau di Gus Durian biarpun nggak cuma perempuan itu saya selalu merasa aman, karena kalau misalnya tidak aman saya tahu harus menghubungi siapa dan bagaimana positioningnya Gus Durian di isu ini gitu. Gitu Mbak. Kalau kita balik ke konteks Jombang nih emang, gimana nih kalau melihat perempuan-perempuan yang ada di kota Jombang ini, apakah mereka cukup cukup untuk bersuara tentang isu perempuan ini sendiri? Iya, mulai banyak sih, karena saya jujur ya, biarpun lahir di Jombang, asli Jombang, tapi besar di tapi menghabiskan waktunya kan banyaknya waktu dulu kan di pesantren yang agak susah mengakses keluar ya, dan baru aktif di Jombang baru beberapa tahun terakhir ini. Tapi saya menemukan banyak sekali perempuan-perempuan yang punya concern itu, tapi kadang-kala mungkin masalahnya adalah seringkali nggak semuanya tuh, kalau yang ini pasti ada, cuman banyak yang saya temukan terutama kalau misalnya kegiatan-kegiatan fatayat di desa-desa itu kan yang paling sering itu ketemu itu kalau misalnya pas lagi di desa-desa gitu ya, istilah-istilah kesetaraan gender itu menjadi sesuatu yang agak asing gitu loh untuk mereka, padahal konsepnya itu mereka paham, tapi ini cuma masalah istilah. Jadi dan juga kalau misalnya kita tahu bahwa banyak sekali ini ya, gimana menyebutnya, penceramah yang sangat tidak ramah perempuan, itu kan juga banyak. Iya. Karena itu saya paling senang kalau diundang
di desa-desa gitu. Itu karena kenapa? Agar mereka punya perbandingan bahwa Islam itu tidak selalu bukan tidak selalu, bahwa Islam itu tidak mengerdilkan perempuan, bahwa Islam itu justru mengangkat derajat perempuan, bahwa Islam itu bahkan mengangkat derajatnya bukan Islam itu mengangkat derajat perempuan makanya perempuan di rumah aja, nggak gitu harusnya gitu kan. Nah, dan paling senang kalau diundang ke desa-desa itu karena itu saya bisa berbagi perspektif yang mungkin selama ini jarang, hitungannya jarang ya di Jombang itu, bukan nggak ada tapi jarang sekali, bukan jarang sekali, jarang ada bukan penceramah yang punya perspektif adil gender. Itu yang sangat disayangkan. Padahal kalau misalnya kita ngomong aktivis-aktivis Jombang itu banyak yang udah paham, tapi mungkin untuk menyambungkan antara konsep keadilan gender atau feminisme dengan Islam itu agama. Yang dengan agama, karena kan di Jombang paling banyak Islam. Tetap ya mayoritas. Itu banyak yang belum bisa menyambungkan itu sehingga itu terasa asing gitu loh, terutama untuk orang-orang yang di desa yang sukanya ikut pengajian gitu kan, terus mereka akan menganggap itu sesuatu yang asing. Itu sayang banget, padahal Islam sangat sangat mengangkat derajat perempuan, sangat memanusiakan perempuan yang tadinya perempuan nggak dianggap manusia, jadinya dianggap manusia seutuhnya kayak gitu. Itu menjadi penting sekali. Tapi ya itu seringnya itu nggak nyambung gitu loh. Gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat di desa-desa itu banyaknya orang melakukan sesuatu kan karena karena keyakinan agama, sehingga kalau misalnya keyakinan agamanya itu jauh dari prinsip kesetaraan gender, itu kan nanti yang sangat disayangkan. Misalnya perempuan yang terus dimadu di belakangnya dia dimadu gitu kan, terus kemudian laki-laki bisa dengan gampang ngomong, nggak apa-apa laki-laki nikah nggak pakai ngomong istri pertamanya itu nggak apa-apa. Terus dia mengiyakan, padahal dia merasa bahwa itu tidak adil gitu kan, tapi tidak tahu harus kemana karena yang dia tahu tokoh agamanya ngomongnya semuanya kayak gitu kan, sayang banget gitu. Padahal nggak seperti itu. Padahal saya meyakini bahwa Islam itu agama yang adil, sehingga kalau ada ketidakadilan, saya yakin itu bukan ajaran Islam. Itu adalah tafsiran yang sangat bias pandangan patriarkal. Seperti itu. Jadi justru ini ya, kita juga harus mengkritisi ya bagaimana para pendakwa, entah itu perempuan, kadang juga perempuan juga ini ya Neng ya, artinya yang melakukan diskriminasi atau yang bias gender ini kadang tidak hanya laki-laki, kadang perempuan pun sesama perempuan tanpa sadar mereka juga menghakimi gitu ya, ketika ada kok banyak ini perempuan yang bekerja, harusnya kan di rumah menunggu anak suami gitu ya. Ada banyak juga yang kemudian saya dengar, ini gimana ya? Ya, sama giliran kita pengen periksa, pengennya ke dokter perempuan, nyari guru, pengennya nyari guru perempuan, tapi perempuan nggak boleh kerja, itu tuh gimana konsepnya? Nggak boleh kerja tapi nyarinya yang perempuan. Tidak connect ya, tidak seimbang antara kebutuhan dan fakta di lapangan. Nah, kalau kalau di Jombang misalnya kan kita lihat juga ada Aliansi Inklusi Jombang ya, yang mereka juga cukup, kita juga termasuk ya, kita juga masuk di bagian dari teman-teman yang ada di Aliansi Inklusi Jombang ya. Di sana memang ada multi isu di sana, sebenarnya ada banyak jaringan, entah itu di isu lingkungan, ada di isu pluralisme, ada di isu perempuan, anak, dan beragam ya. Yang saat ini menurutku juga mulai dalam tanda petik mulai diperhatikan oleh pemerintah gitu lah. Mulai ada ketika ada kawan-kawan aliansi dari banyak ragam yang sama-sama bersuara, ketika kemarin mungkin ada isu guru ya, sempat ada isu tentang kemarin yang di gedung kemarin itu yang tentang guru kayaknya. Tapi saya lagi
full kegiatan yang lain jadi nggak fokus sih pembahasan itu saya. Sebenarnya juga ada perda tentang ini ya, bagaimana apa namanya perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dan juga anak-anak. Nah, menurutku itu juga salah satu wadah ya, salah satu ruang buat perempuan-perempuan di Jombang untuk aku ada temannya loh. Ketika aku ada masalah, ketika aku mengalami kekerasan, ketika aku mengalami penganiayaan, gak hanya di ruang domestik, tapi di ruang kerja, di sekolah, di pesantren, di gereja. Ada loh teman yang siap untuk membantu gitu ya. Itu juga salah satu poin. Kalau nih Mas Adi melihat gimana nih bersama kawan-kawan aliansi ini? Iya, menarik karena beragam latar belakangnya, sehingga ketika kita bisa bertemu bersama membahas segala sesuatu itu akan menjadi kuat, suaranya akan menjadi kuat gitu ya. Kayak kita ngomong sendirian kan mungkin suara sekencang apapun ya suaranya cuma maksimal segitu, tapi kalau ngomongnya sejombang teriak bareng kan kenceng banget gitu kan. Nah, kira-kira analoginya seperti itu. Jadi saya sangat mengapresiasi adanya aliansi inklusi dengan beragam komunitas yang ada di dalamnya, karena bersuara sendiri atau berjuang sendiri tuh capek, apalagi di isu-isu seperti ini kan bukan isu-isu yang apa sih, isu yang sensitif ya, isu yang udah sensitif, terus yang keuntungan materialnya mungkin nggak ada, yang ada malah kemungkinan ini kan kemungkinan dihujat gitu. Nah, jadi kalau bareng-bareng itu kan lebih enak ya jalannya gitu, karena kita tahu kita nggak sendiri. Itu penting banget. Oke, ini yang terakhir nih. Kira-kira gimana sih seharusnya kita menggunakan dunia digital ini secara smart, secara bijak, supaya kita tidak menjadi objek dari eksploitasi dunia digital itu sendiri. Oke, kita kalau menurut saya kita harus melihat bahwa dunia digital itu adalah media gitu kan, bukan tujuan utama. Jadi misalnya kalaupun pengen terkenal di media gitu kan, viral gitu kan, jangan sampai itu yang menjadi tujuan. Iya. Yang menjadi tujuan harus ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih besar dari kita gitu kan, yang ingin dituju. Misalnya apa sih yang ingin kita perjuangkan gitu. Jadi yang paling pertama tentu kita harus mengenali diri kita sendiri. Jangan sampai terbawa karena yang bikin rame, yang banyak di follow orang itu yang kayak gini, terus kita ikut-ikutan aja gitu, sampai nanti takutnya kita kehilangan jati diri kita itu siapa kan, nanti bingung. FOMO. Gara-gara ngikut aja biar banyak followernya, jangan sampai seperti itu. Jadi tetap menjadi diri sendiri, tetap berusaha mengenali diri, berusaha memperjuangkan sesuatu yang lebih besar dari kita, dan kemudian dunia digital itu adalah alat dan media untuk kita untuk mencapai tujuan utama kita. Jangan jadikan itu tujuan utama. Pusing, Mbak. Oke nih. Ini dari sampai ini jadi dunia digital ya. Ya, karena Kartini sekarang nggak hanya di dunia faktual, ada di dunia nyata, di dunia digital juga perlu kita perjuangkan ya. Nah, mungkin pesannya tadi udah ya Neng ya. Kalau untuk anak muda nih, khusus untuk anak muda, apa nih pesannya? Untuk yang akan menjadi Kartini penerus Kartini ke depan ini apa nih? Iya, kalau yang anak muda mungkin saya mau mengingatkan bahwa dulu itu nggak semudah ini loh untuk perempuan bisa mengakses ruang publik. Jadi tolong kita harus memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan malah jangan sampai dimanfaatkan oleh orang, jangan sampai merusak diri kita sendiri gara-gara media. Mumpung kita punya dunia digital juga, mumpung kita bisa mengakses ruang publik, kita benar-benar harus memperjuangkan apa yang menurut kita harus diperjuangkan gitu. Jangan sampai cuman berkutat pada diri sendiri. Gitu ya nih. Iya, dream big gitu kan, bigger than us gitu kan. Mimpinya itu harus lebih besar dari kita sendiri gitu. Jadi kira-kira begitu. Jadi jangan takut bermimpi dan jangan takut memulai ya untuk bersuara, untuk mengeksplorasi diri ya, tapi jangan sampai dimanfaatkan gitu Neng ya. Oke, terima kasih Neng untuk bincang-bincangnya sore hari ini ditemani hujan. Terima kasih untuk waktunya dan
yang pasti kita semuanya bisa menjadi Kartini ketika kita bisa menjadi sosok yang merdeka buat diri kita dulu sendiri ya, sebelum ke orang lain, bisa memberdayakan diri kita sendiri, baru kita mengajak kawan-kawan yang lain. Seperti yang Nengema bilang, satu suara akan kecil tapi banyak suara akan bisa mampu menggetarkan dunia. Terima kasih waktunya Nengema. Kita tutup podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai keturun rek iku.